Katanya, hidup itu buat dinikmatin. Tapi lucunya, semakin kesini, hidup itu kayak lomba. Siapa yang paling duluan untuk kabur? Capek kerja, sedikit, lalu kabur. Stres sedikit, lalu healing. Duit tipis, ya udah, nanti mikirin belakangan. Viral banget kan hashtag ini, yaitu hashtag kabur aja dulu. Tapi, pernah nggak kamu mikir, dari semua orang yang kabur, berapa banyak yang benar-benar balik dalam keadaan yang lebih baik? Karena, jujur aja, banyak yang kabur bukan buat sembuh, tapi karena mereka udah kalah sama kenyataan. Dan ini bukan cuma soal kerjaan, tapi soal hidup, tanggung jawab, dan rasa takut ngadepin diri sendiri. Kalimat kabur aja dulu kedengarannya simpel ya, tapi di balik itu ada generasi yang lagi haus banget sama rasa aman. Aman dari tekanan, aman dari tuntutan, aman dari realita yang kadang nyakitin. Jadi, begitu ada sedikit tekanan, mereka langsung pengen keluar dari situasi itu. Kayak mental, gue gak kuat, mending pergi aja dulu. Padahal, masalah hidup itu kayak benang kusut. Semakin kamu tarik buat kabur, semakin kusut jadinya. Dan anehnya, kita hidup di era yang ngebungkus kabur dengan kata yang indah, seperti healing. Padahal, kadang itu cuma pelarian yang dibungkus filter, sunset, dan kopi dingin. Gue punya temen, sebut aja namanya Dika. Umur 26 tahun, kerja di startup di Jakarta. Gajinya 7 juta. Kelihatannya aman. Tapi setiap minggu dia selalu bilang, gue penat banget, pengen kabur aja ke Bali. Awalnya cuma bercanda, tapi lama-lama dia beneran resign. Katanya mau istirahat sebulan, mau healing. Tapi 1 bulan berubah jadi 3 bulan. 3 bulan menjadi 6 bulan. Dan pas dia balik ke kota, hutangnya nambah. Tabungannya habis. Mentalnya semakin drop. Gue tanya, lo nyesel nggak? Dia bilang, nyesel bukan karena healingnya, tapi karena gue kabur tanpa tujuan. Gue pikir gue lari dari stres. Ternyata gue malah ngejar stres yang baru. Dan kalimat itu nancep banget di kepala gue. Karena Dika bukan satu-satunya. Banyak banget yang kayak dia. Kabur bukan karena pengen sembuh, tapi karena pengen lupa. Menurut data IDN Research tahun 2025, 6 dari 10 Gen Z di Indonesia pernah pengen resign karena capek mental. Tapi dari angka itu, cuma 1 orang yang punya rencana yang matang. Sisanya cuma pengen kabur aja dulu. Jadi, bukan karena nggak bisa kerja, tapi karena mereka nggak siap menghadapi tekanan. Dan itu bahaya. Karena kalau kamu terus kabur dari hal kecil, nanti kamu juga bakal kabur dari hal yang besar. Kayak hubungan, tanggung jawab, bahkan masa depan. Bayangin, kamu kabur dari kerjaan pertama karena nggak cocok. Kabur dari kerjaan kedua karena bosnya toksik.
kabur dari kerjaan ketiga karena temennya nggak asik. Lama-lama yang toksik bukan kantornya, tapi mindsetnya. Dan itu yang pelan-pelan ngebunuh potensi kamu. Setiap kali kamu kabur tanpa rencana, kamu nyiptain efek domino. Yang pertama, kamu kehilangan ritme hidup karena terlalu sering ngulang dari nol. Yang kedua, kamu kehilangan uang karena semua keputusan impulsif selalu mahal. Dan yang terakhir, yang paling bahaya, kamu kehilangan rasa tanggung jawab. Karena setiap kali kabur, kamu kirim pesan ke diri sendiri, yaitu, gue gak harus beresin ini. Gue tinggal lari aja. Sampai akhirnya, kamu sadar, kamu udah kabur dari kerjaan, dari keluarga, dari mimpi, bahkan dari dirimu sendiri. Dan ironisnya, semakin sering kamu kabur, semakin kamu percaya kalau kabur itu solusi. Kalau kamu ngerasa pengen kabur, boleh. Tapi pastiin kamu tahu, kabur yang sehat itu bukan lari, tapi ngambil jarak. Ngambil nafas, bukan ngelupain semuanya. Kamu boleh istirahat, boleh healing, boleh bahkan nangis. Tapi setelah itu balik lagi. Karena masalahmu gak akan selesai kalau kamu tinggalin. Tapi akan berubah kalau kamu hadapi. Pelan-pelan tapi berani. Hidup itu bukan tentang siapa yang paling sering healing, tapi siapa yang paling berani ngadepin kenyataan dengan kepala yang tegak. Sekarang, coba kamu jujur ke diri sendiri. Apa yang sebenarnya kamu hindari? Masalah hidup, rasa gagal, atau kenyataan yang gak sesuai ekspektasi. Karena hidup bukan soal siapa yang paling cepat untuk kabur, tapi siapa yang paling berani balik dan melihat kenyataan tanpa rasa takut. Kalau kamu ngerasa video ini nyentil, mungkin ini tanda kalau udah waktunya kamu berhenti untuk kabur. Subscribe sekarang biar kamu gak kabur dari kenyataan finansial juga.